Pasukan Israel dan militan Hamas telah memulai gencatan senjata pada Jumat 24 November 2023 pagi. Seluruh aktivitas militer dihentikan untuk sementara waktu dan para sandera akan dibebaskan. Meski gencatan senjata sedang berlangsung, namun kondisi ini tak lantas membuat pasukan Hamas lengah. Dalam pernyataan terbarunya, juru bicara Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina Abu Hamzah menyebut pasukannya tak akan mundur, dan mereka akan terus berjuang menghentikan agresi Israel yang mengancam Gaza. Abu Hamzah menegaskan bahwa milisi perlawanan Palestina di Gaza tidak akan menghentikan pertempuran sampai tujuan tercapai. Dia memastikan tepi barat yang diduduki Israel tetap menjadi bagian penting dalam memulihkan kehormatan Arab dan Islam. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga menyatakan dirinya menolak adanya gencatan senjata. Pernyataan itu menyiratkan bahwa tentara Israel akan tetap melanjutkan perang di Gaza. Hal ini juga terbukti dari bagaimana tentara Israel melakukan pertukaran sandera dengan Hamas, di mana mereka malah menembaki tahanan hingga terluka parah. Sikap Israel yang menyetujui adanya gencatan senjata seakan menyiratkan kekalahan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina Ziad Nahala. Menurutnya, Israel terpaksa menerima gencatan senjata karena menerima kekalahan telak. Mantan marinir Amerika Serikat Scott Ritter menilai, tercapainya persetujuan gencatan senjata ini merupakan kemenangan besar bagi Hamas. Ritter menekankan bahwa Israel sebenarnya tak pernah menyetujui gencatan senjata dalam kondisi apapun, sebab hal itu dianggap sebagai simbol menyerah terhadap Hamas. Bagi Israel, gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Hamas untuk istirahat kemudian mengumpulkan kekuatan kembali. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama Israel yang ingin menghancurkan militan tersebut dari Gaza. Namun pada akhirnya, Israel lulus setelah mengikuti perundingan yang dijembatani oleh Qatar. Adapun pernyataan Ritter, yang mengatakan bahwa gencatan senjata ini merupakan bukti kemenangan besar bagi Hamas, telah diberitakan oleh Sputnik Globe pada Jumat 24 November 2023, senada dengan Ritter. Pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh juga menganggap gencatan senjata adalah kemenangan politik. Menurutnya, Israel gagal mencapai tujuannya di Gaza karena selama ini hanya menargetkan warga sipil. Mengutip kantor berita Rusia TASS, Haniyeh mengatakan gencatan senjata adalah kemenangan politik yang dicapai sebagai hasil keberhasilan kekuatan perlawanan para pejuang di lapangan. Adapun gencatan senjata ini akan berlaku selama 4 hari. Mulai Jumat hingga Senin pekan depan, Hamas dikabarkan akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandera sejak 7 Oktober lalu, sementara Israel akan membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan, kalau militernya akan melanjutkan perang dengan kekuatan militer penuh setelah gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, setelah pertemuannya dengan timpalannya dari Italia Guido Crosetto di markas besar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv. Gallant menegaskan tentara Israel IDF akan terus berperang sampai misi mereka tercapai. Menurut Gallant, akan ada jeda singkat dan setelah itu kami akan terus bekerja dengan kekuatan militer penuh. Israel tidak akan berhenti sampai kami mencapai tujuan kami menghancurkan Hamas dan mengembalikan sandera dari Gaza ke Israel. Ada 240 sandera, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat Israel terima atau toleransi. Mengenai wilayah perbatasan utara dengan Lebanon, Gallant menegaskan sejatinya IDF enggan memerangi Hizbullah, namun dia menyiratkan tidak punya banyak pilihan. Seperti dilansir kantor Menteri Pertahanan Israel dan dikutip Anadolu Agency, Gallant menegaskan bahwa Israel tidak tertarik pada perang, tapi Israel harus menghalangi musuh kami. Dia menambahkan, alasan IDF akan terus berperang sampai Hamas bisa diberantas adalah demi menjaga keamanan negara mereka. Israel tidak bisa kembali ke kenyataan 6 Oktober. Israel diserang secara brutal oleh Hamas, kemudian Israel diserang oleh Hizbullah. Israel tidak akan mentolerir ancaman yang ditujukan kepada warga negara Israel.